Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan harian bagi kita Sabtu 16 Agustus 2025 yaitu dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 11, demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengenal nama Tuhan tidak hanya berarti mengetahui identitasnya saja, tetapi juga mencerminkan hubungan pribadi yang erat antara pribadi dengan Allah. Mereka yang mengenal Tuhan secara pribadi dan dalam mendalami pengenalan akan Tuhan, mereka akan memiliki dasar yang kuat untuk mempercayainya dalam segala situasi kehidupan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya, akan mengalami kehadiran, pertolongan, dan perlindungan Tuhan secara nyata. Janji Tuhan untuk tidak meninggalkan orang yang mencarinya merupakan jaminan atas keberadaannya yang setia dan selalu siap membantu bagi setiap orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, dengan kehadiran Allah yang setia dan dengan perlindungannya yang kokoh memberikan kepastian dan ketenangan kepada jiwa setiap orang percaya. Setiap orang yang bergantung kepada Dia, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang yang bertekun mencari Tuhan. Tuhan akan percaya kepada setiap kita dalam praktik kehidupan ini. Kita harus memahami bagaimana Tuhan selalu setia menyertai, menuntun langkah kehidupan setiap orang-orang yang mencari Tuhan.
Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam praktek kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal nama Tuhan, mempercayai Tuhan, berarti perlu satu pengenalan yang khusus yang bisa mempersatukan kehidupan kita kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan ini kita wujudkan dalam bentuk kedekatan, keintiman kita di dalam persekutuan kepada Dia melalui firman-Nya dan melalui doa-doa kita. Saudara-saudara, renungan hari ini tidak hanya berbicara tentang mengetahui nama Tuhan secara literal, tetapi bagaimana kita diajak untuk memahami sifat dan karakternya melalui firman dan pengalaman hidup kita. Tentu kita butuh iman yang bertumbuh. Kita butuh pengenalan yang benar akan Tuhan, yang akan menghasilkan iman yang teguh dan tidak mudah goyah, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Kepada mereka yang mengenal Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan menjamin setiap orang yang mengenal dan mencari Dia akan menerima janji, pengharapan, dan kekuatan oleh karena iman dan percayanya. Untuk itulah saudara-saudara, bagaimana pemazmur Daud ini di dalam kehidupannya yang mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya, tetapi dengan pengenalannya yang intim dengan Tuhan, dalam menghadapi musuh dan kesulitan yang ada, dia sangat sadar betul akan pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa baginya. Demikian dengan setiap kita, orang yang percaya, di dalam aktivitas kita pada hari ini. Ketika saudara benar-benar mengenal siapa Tuhanmu dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, maka yakin dan percayalah hidupmu akan terberkati hari ini. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberkati kami dan memberikan kesehatan hingga pada pagi hari ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan firman-Mu yang telah menguatkan kami. Biarlah kiranya pengenalan kami semakin nyata bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang menuntun, yang melindungi, menjagai kami dalam melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Dimanapun kami bekerja, berkarya, biarlah kiranya hari ini menjadi hari sukacita dan kami boleh menerima berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Berkati setiap umat-Mu dalam kehidupannya, biarlah mereka mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh dan mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang mengetahui dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan dalam aktivitasnya, apakah mereka sebagai pelajar, Tuhan Engkau berkati mereka, tuntun mereka, jagai mereka, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya di sekolah, di kampus, dimanapun mereka Tuhan,
mereka boleh bersukacita. Berkati setiap rumah tangga agar hidup rukun dan damai dan dalam kebahagiaan. Kami juga berdoa ketika ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan mengeluh karena beban dan persoalan kehidupannya. Tuhan mampukan mereka untuk mendapatkan pertolongan dan mereka boleh keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, Tuhan lawat mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, agar mereka memuji dan memuliakan Engkau, Sang Tabib yang Maha Baik. Saudara-saudara kami yang berbahagia, yang bersukacita, yang mendapatkan berkat Tuhan, juga melalui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan mereka masing-masing, biarlah mereka bersukacita di dalam nama-Mu saja. Kami puji dan muliakan Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita.